Kiki. Omongannya. Oke. Ini tulisannya. Udah. Selamat siang, Ibu. Kami di sini dari mahasiswa PGSD dari kelas I Stambuk 2019. Kami ingin mewawancarai Ibu sebagai guru bahasa Indonesia. Di sini pertama saya ingin bertanya, bagaimana proses pembelajaran bahasa Indonesia pada saat daring saat ini? Apakah berjalan dengan baik atau tidak? Kakak itu di dalam, Be. Keluar ya. Baru masuk lagi. Anjir, aku udah ngomong bagus-bagus, mulut udah keluar pula. Dia masuk. Keluar. Ini masuk. Jadi ulang. Bilang Gap nanti kalau udah. Udah, mulai. Selamat siang Ibu. Kami dari mahasiswa PGSD Stambuk 2019 Unimed. Di sini kami ingin mewawancarai Ibu sebagai guru bahasa Indonesia tentang pembelajaran bahasa Indonesia yang dilakukan di SD. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana proses pembelajaran bahasa Indonesia di SD pada saat daring saat ini, apakah berjalan dengan baik atau tidak? Kalau oke. Udah bisa Ibu ngomong? Oke. Menurut Ibu, pembelajaran daring saat ini tidak efektif. Mungkin satu dikarenakan sinyal. Dan yang kedua, yang menjadi penghambat itu adalah paket data. Sementara banyak juga orang tua ngisi paket data, anak-anak tidak menggunakannya untuk hal yang positif. Jadi mereka menggunakannya kadang untuk main game, melihat YouTube, tapi bukan untuk mencari pelajaran. Jadi menurut Ibu, pembelajaran sekarang di masa COVID saat ini kurang efektif. Terima kasih Bu atas jawabannya. Kepada rekan-rekan sekalian, adakah yang ingin bertanya pada Ibu ini? Dipersilakan. Baiklah Bu, saya akan bertanya kepada Ibu. Metode apa yang Ibu gunakan ketika mengajar pada saat daring-daring ini? Yang biasanya Ibu gunakan sebelum daring itu, metode pembelajaran itu yaitu diskusi. Sekarang juga Ibu gunakan diskusi juga selama daring ini, karena Ibu merasa kalau misalnya Ibu kasih suatu masalah atau problem basic learning, mereka itu antusias. Mengapa dibilang antusias? Karena mereka saling mengemukakan pendapatnya terhadap masalah tersebut. Karena menurut Ibu, efektifnya pembelajaran secara diskusi itu banyak. Yang satu, misalnya mereka bisa dapat bertukar pendapat. Kedua, mereka bisa menghargai perbedaan pendapat. Karena setiap personal atau setiap pribadi masing-masing kan beda-beda. Pendapatnya, pemikirannya, atau jangkauannya lah seperti itu. Jadi tetap Ibu gunakan diskusi. Ibu kasih suatu masalah, Ibu bagi beberapa kelompok, dalam satu kelas itu Ibu bagi misalnya ada 8 kelompok, dalam satu
8 kelompok itu misalnya terdiri dari 3 orang. Tuh. Jadi mereka pecahkan suatu masalah itu. Kemudian mereka tulislah hasil diskusi mereka ke secara tulisan, mereka kirim kembali ke WA yang disediakan oleh sekolah. Oke, ada lagi? Oke, dari rekan-rekan sekalian, ada lagi yang ingin ditanyakan? Silakan ditanya. Baik Bu, di sini saya ingin bertanya, seperti anak-anak lebih susah belajar dari HP ya, lebih sukar untuk bermain game misalnya atau melihat video game. Yang saya ingin tanyakan di sini, sebagai seorang guru, Ibu, bagaimana cara mengatasi semangat belajar siswa khususnya di kala pandemi gini? Seperti itu, Bu. Di saat masa-masa COVID ini maksud kamu membangkitkan semangatnya kembali gitu? Iya, seperti itu, Bu. Kalau menurut Ibu, membangkitkan semangatnya kembali, yaitu Ibu kasih arahan-arahan yang baik. Misalnya arahan-arahan yang baik itu, jangan selama COVID ini mereka jadi jadi seperti bermain gitu belajar. Jadi tetap Ibu kasih arahan yang positif, ya misalnya jangan mau terpengaruh lingkungan. Kedua, Ibu kembali semangatnya itu tetap kami sediakan itu PR. Walaupun pembelajaran di rumah, kami selalu sediakan PR dengan catatan waktu yang ditentukan harus selesai gitu. Jadi mereka kembali semangat walaupun saat ini pembelajaran sekarang kurang efektif, tapi karena adanya pantauan kami sebagai guru-guru menilai hasil pembelajaran mereka, mereka agak lebih semangat dibandingkan pernah sama sekali kami vakum gitu, mereka jadinya kurang semangat. Jadi kami rapat sesama guru-guru bagaimana cara membangkitkan semangatnya kembali, kami buatlah adanya PR. Jadi selesai PR, selesai mereka kerjakan, langsung dikirim ke WA grup yang disediakan sekolah dengan waktu yang ditentukan. Langsung juga dinilai gitu. Misalnya dia kirim ke Ibu dengan pribadi, japri, pesan pribadi, supaya teman-teman yang lain tidak mencontek. Jadi setelah kami koreksi, baru kami kirimkan nilainya kembali di grup itu. Karena kan kalau nggak dikoreksi langsung, kayak seperti kita lah, kalau nggak langsung dikoreksi langsung kan kita jadi kayak kurang semangat. Gimana sih, benar atau tidak nggak kerjain ini? Tapi kalau langsung kita kasih nilai, kita kasih penghargaan nilai sama dia, mereka tahu kemampuannya itu sampai di mana. Gitu. Ada lagi adik-adik? Bu, Next, teman-teman. apakah di saat ulangan berlangsung nilai siswa semakin bagus selama COVID? Selama pelajaran daring? Tidak bagus. Nggak ada yang nilainya itu yang seperti biasa, nggak ada. Cuma ya proses pembelajaran itu juga kita mengerti bagaimana situasinya. Memang benar kita kasih tugas, kita kasih materi, namun hasil ulangan itu jauh dari seperti yang kita bayangkan saat misalnya pembelajaran seperti biasa.
Next, Ada lagi, Dek? teman-teman, kalau ada yang ingin ditanyakan lagi. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, pertanyaan terakhir dari saya ya Bu ya. Ya. Menurut Ibu nih ya, bagaimana pembelajaran yang efektif yang harus dilakukan oleh seorang guru pada saat proses pembelajaran daring yang dilaksanakan pada saat ini? Menurut Ibu, caranya itu satu, kita harus memotivasi. Kedua, kembali saat kita motivasi, kita kasih juga arahan. Karena anak-anak sekarang gurunya jadinya lebih banyak ceramah. Karena waktu pembelajaran berlangsung kan seperti itu kan dulu kan kurikulumnya kan ke-13. Itu nggak banyak ceramah guru, nggak boleh banyak ceramah guru. Tapi saat sekarang ini, apalagi masa COVID saat ini, guru jadi lebih banyak ceramah. Supaya apa? Kita jadinya lebih banyak ceramah untuk memotivasi. Kedua, anak-anak itu jadinya kan lebih banyak bermain. Lebih banyak bermain, bergaul, kadang bergaul dengan abang-abangnya lah, abang-abang kelas atau di atas umur mereka. Jadi kita juga mengarahkan untuk ke lingkungan yang bagus dan tidak luput peran orang tua. Jadi enggak semua sama guru dikasih atau dilimpahkan semua tugas itu. Karena orang tua juga ikut berpartisipasi dalam mendidik anak. Berarti pembelajaran yang baik menurut Ibu pada saat ini, guru dan orang tua sebagai fasilitator untuk memberikan pengawasan dan pengetahuan kepada siswa tersebut atau anak tersebut, begitu kan Bu? Iya, karena kan kalau misalnya juga kita kasih tugas sama anak-anak, orang tua juga harus mengawasi apa sebenarnya yang dikerjakan anak-anak ini. Jadi kita tidak bisa limpahkan, kerjakan tugasmu. Sementara orang tua tidak mengawasi, yang lain-lain jadinya dikerjakan. Jadi memang harus ada juga peran orang tua dan guru. Gitu. Baiklah Bu, karena rekan-rekan semuanya pun tidak ada lagi yang ingin bertanya, ya terima kasih atas waktu Ibu dan kesempatannya untuk meluangkan waktunya untuk kami wawancarai di siang hari ini. Apabila ada kesalahan kata kami ataupun perbuatan kami mohon maaf ya Bu ya. Oke, selamat siang. Sekian dari hasil wawancara kami. Terima kasih Bu. Oke. Siang Bu, terima kasih. Ya, selamat siang. Oke, udah konsep kan? Iki, bukan